Situasi Luyun saat ini terasa seperti dia tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Ada hujan es yang jatuh dari langit, monster di bawah tanah, dan masa depan tidak diketahui. Satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan hanyalah batu besar di tangan Anda. Mengapa kamu tidak menurunkanku? Dengan cara ini kamu memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, kata Dai Mengqiu dari belakang Luyun. Satu-satunya tanggapannya adalah napas berat Luyun. Dan matanya yang cerah seperti bintang. Jika Anda ingin bertahan hidup sekarang, Anda hanya dapat menemukan hutan atau sungai kecil tempat Anda dapat beristirahat. Namun malam telah tiba, pemandangan terhalang, ditambah dengan hujan es yang lebat juga menjadi penghambat pandangan. Sosok Luyun yang melaju kencang tiba-tiba terhenti. Di bawah malam yang luas, ada jurang maut. Getaran di bawah kakiku menjadi lebih intens, yang merupakan sorak-sorai monster bawah tanah untuk mangsanya. Sepertinya kita hanya bisa mencobanya. Luyun hendak berbalik dan bertarung hidup atau mati dengan monster bawah tanah. Tapi cahaya redup berkedip di lehernya, buruan. Cepat. Dai Mengqiu mendesak, cahaya redup itu memancar dari matanya. Tapi jelas ada jurang maut di depannya, Luyun mencoba mengujinya dengan kakinya, tapi tidak ada tanggapan terhadap kekuatannya. Cepat, tidak ada waktu. Suara desakan Dai Mengqiu kembali terdengar, seolah-olah dia sedang memegang bom waktu dengan hitungan mundur yang hampir mencapai 0. Percayalah padaku sekali ini, kumohon. Kaki Luyun, yang semula tergantung di udara, jatuh dengan kokoh, tubuhnya tenggelam seolah-olah dia tidak menginjak apapun, tetapi detik berikutnya, dia merasakan perasaan mendarat di kakinya. Apakah ini mata Yin dan Yang? Mengklaim mampu melihat semua keberadaan palsu. Luyun tidak lagi ragu-ragu pada saat itu, dan berlari ke depan dengan Dai Mengqiu di punggungnya. Pada saat ini, Luyun tampak sedang melakukan akrobat dan berjalan di kehampaan. Kamu harus tetap lurus, jangan tersesat. Di tengah kata-katanya, Dai Mengqiu memiringkan kepalanya dan pingsan. Cahaya biru samar yang datang dari leher juga menghilang. Perasaan basah melewati tulang belikat Luyun, tetapi Luyun, yang fokus untuk melarikan diri, sepertinya tidak menyadarinya. Ledakan, terdengar suara keras di belakangnya, bercampur dengan raungan marah. Mata Luyun tiba-tiba membelalak. Di jurang maut di bawah kakinya, seekor cacing pasir besar menggeliat dengan ganas. Ibarat truk semi-trailer yang menerobos pagar dan melaju ke depan dengan mengandalkan kelembaman. Luyun hanya menyaksikan tanpa daya saat cacing pasir besar itu menyusut sedikit demi sedikit dan kabur sedikit demi sedikit di hadapannya hingga menghilang ke dalam jurang. Proses ini memakan waktu kurang dari 3 detik, tapi membuat Luyun merasa seolah 1 abad telah berlalu. Jeritan cacing pasir bahkan menggema di telingaku. Tidak berani tinggal, Luyun dengan cepat menggerakkan kakinya dan meninggalkan tempat aneh yang benar dan salah ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari, tapi pandanganku yang kabur tidak lagi dipenuhi kehampaan berkabut, dan akhirnya ada jalan di depan. Meskipun dia masih berjalan dalam kehampaan, dampak visualnya membuat hati Luyun tidak jatuh ke tanah. Ketika kakinya menyentuh tanah, Luyun sepertinya memiliki jiwa yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa hujan es telah lama berhenti. Di langit malam yang tenang, bintang-bintang berkelap-kelip seolah menyapa Luyun. Luyun meletakkan batu yang dipegangnya dan mempertahankan gerakan yang sama untuk waktu yang lama. Lengannya sudah mati rasa seperti diplester, dan dia bahkan tidak bisa membuat gerakan membungkuk sederhana. Luyun dengan hati-hati meletakkan Dai Mengqiu yang tidak sadarkan diri di punggungnya, tetapi ketika liontin kecil itu dipisahkan darinya, ada perasaan menempel di tulang belikatnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat genangan darah di tulang belikatnya yang sudah lama mengering. Luyun tertegun, dan menatap Dai Mengqiu, dengan wajah tidak berdarah dan noda darah kering tergantung di sudut mulutnya. Luyun merasakan hawa dingin di hatinya. Mungkinkah dia berlari terlalu cepat dan Dai Mengqiu tidak sengaja terkena hujan es? Ketika dia memikirkan hal ini, Luyun menahan perasaan kekurangan yang datang dari lubuk jiwanya dan mengaktifkan kesadarannya untuk memeriksa Dai Mengqiu. Beruntung tidak ada luka baru di sekujur tubuhnya, namun kondisi Dai Mengqiu masih belum optimis. Meski tidak ada luka di tubuhnya, jiwanya sepertinya telah rusak parah dan sangat lemah. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan penyembuh dari cincin penyimpanan dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Dai Mengqiu tanpa melihatnya. Setelah melakukan semua ini, Luyun menghela nafas panjang dan melanjutkan urusannya sendiri. Saat dia membuka bajunya, bintik hitam kecil di pinggangnya menyebar beberapa kali lebih cepat dari yang dia duga. Hanya 2 jam telah berlalu sejak itu, dan ia telah tumbuh sebesar buah kenari. Luyun mengertakkan gigi dan merobek kulitnya lagi. Namun berbeda dengan sebelumnya, flek hitam tersebut tidak terkelupas bersama kulitnya. Tapi itu masih berakar pada luka berdarah Luyun, dan tentakel hitam yang menjulur darinya menggeliat di dalam daging dan berakar. Pada kulit di sekitarnya, garis-garis hitam pekat menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah tinta sedang dituangkan ke dalam kapiler tubuh. Hal yang paling mengerikan adalah, melihat garis-garis hitam menyebar di kulitnya, Luyun tidak merasakan sakit fisik sama sekali, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bayangan di atas jiwanya terus membesar, mencoba mewarnai seluruh jiwanya menjadi hitam. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menonton tanpa daya. Mencari kematian, Luyun meraung marah, api merah darah berlama-lama di telapak tangannya, dan dia langsung menamparkan lukanya.
Bah lala, saat aliran kabut darah naik, luka di pinggang Lu Yun menjadi hitam pekat. Rasa sakit yang luar biasa membuat otot wajah Lu Yun bergetar tak terkendali. Nafas berat keluar dari mulut Lu Yun, dia terjatuh ke tanah dengan lemah. Dari pinggang hingga perutnya, area yang luas ditutupi dengan garis-garis hitam. Dari kejauhan terlihat seperti tato. Akhirnya berhenti. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lu Yun untuk menghentikan titik hitam kecil ini mengikis langkah kakinya adalah melukai diri sendiri, dengan semakin brutal. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menghilangkan titik hitam kecil ini dari tubuhnya, suatu hari Lu Yun akan menjadi zombie berjalan atau mati di tangannya sendiri. Fiuh, embusan angin datang. Lu Yun mengabaikan luka di pinggangnya, meletakkan bajunya, mengambil batu di tanah dan memandang ke langit dengan waspada. Angin kencang membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa cuaca kembali tidak dapat diprediksi. Ini, bang, Lu Yun meletakkan batu di tangannya dan mengusap matanya yang kering, ini bukan ilusi. Tak jauh dari situ, saya melihat cahaya terang, dan sesekali terdengar suara anak-anak bermain. Apa yang muncul dalam pandangan Lu Yun adalah sebuah desa kecil. Bagaimana bisa ada ras yang hidup di tengah badai? Omong kosong macam apa ini? Cacing pasir yang menakutkan masih bergema di benaknya, dan nadanya yang ganas cukup untuk menelan Lu Yun dalam satu tegukan. Jika Anda mengasosiasikannya dengan desa yang damai dan tenteram di hadapan Anda akan menemukan bahwa keberadaannya begitu menakutkan dan aneh. Ini seharusnya tidak terjadi sama sekali saat terjadi badai. Lu Yun dengan hati-hati menggendong Dai Mengqiu yang tidak sadarkan diri di punggungnya dan mengambil batu-batu di tanah, berjalan selangkah demi selangkah seperti pencuri, takut gerakan sekecil apapun akan menarik perhatian makhluk tak dikenal yang tinggal di desa. Tapi begitu Lu Yun melangkah maju, dua sosok muncul di depannya. Penampilan mereka yang tidak menarik dan perawakan pendek adalah kesan pertama Lu Yun terhadap mereka. Kedua sosok itu terus menggumamkan sesuatu pada akhirnya, dan melirik ke arah Lu Yun dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Meskipun Lu Yun tidak dapat memahami bahasa ocehan mereka, dia dapat mengetahui dari nada bicara mereka bahwa mereka juga sangat terkejut dengan penampilan Lu Yun. Menemukan momen yang tepat, Lu Yun membanting kakinya ke tanah, dan tubuhnya menghilang dari tempat itu dengan suara mendesing. Dia tidak ingin menjadi anak domba yang harus disembelih, apalagi memprovokasi makhluk apapun di desa asing ini, saat ini hanya ada satu kata, lari. Kedua spesies tak dikenal itu melihat sosok Lu Yun dan tidak menunjukkan niat mengejar mereka. Sebaliknya, mereka membuat gerakan yang tidak biasa dengan jari mereka. Salah satu dari mereka mengulurkan 4 jari, dan yang lainnya mengerutkan kening, menggelengkan kepala, dan mengulurkan 3 jari. Tampaknya masih sedikit tidak yakin, dia melirik ke arah pelarian Lu Yun, lalu menarik salah satu dari 3 jarinya. Lu Yun yang baru saja ingin melarikan diri merasakan matanya menjadi gelap. Saat dia membuka matanya lagi, dia kembali ke posisi semula. Dua makhluk yang belum pernah dilihatnya masih berdiri di hadapannya. Makhluk tak dikenal dengan 4 jari ini menatap Lu Yun dengan sangat tidak senang, sementara yang lainnya melompat-lompat, seolah-olah telah memenangkan lotre. Perilaku abnormal tersebut membuat Lu Yun menyadari bahwa merekalah yang menyebabkan dia tiba-tiba muncul di tempat yang sama. Angka-angka yang diambil dengan jarinya adalah taruhan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk diteleportasi kembali. Sepertinya jika ingin pergi, kamu harus menghadapi dua monster tak dikenal ini terlebih dahulu. Lu Yun diam-diam memikirkan bagaimana mengambil tindakan untuk membunuh mereka berdua dengan cepat dan akurat pada saat yang bersamaan. Namun apa yang terjadi di hadapannya sedetik berikutnya membuat dirinya yang pernah melihat angin kencang dan ombak tak lagi tenang. Monster yang kalah taruhan dengan paksa menarik lengan kirinya. Tulang dan tulang rawannya pecah dan robek, membuat kulit kepala Lu Yun terasa mati rasa saat mendengarnya. Yang lebih mengerikan lagi masih akan datang. Monster yang memenangkan taruhan tidak sabar untuk meraih lengannya dan mulai memakannya. Suara tulang yang dikunyah dan dipatahkan bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Bau darah hitam muncrat dari mulut monster yang berpesta itu, yang membuat perut Lu Yun mual. Makhluk macam apa kedua orang ini, dan bagaimana mereka bisa begitu kanibal? Jili Guala, Ababa, monster yang kehilangan lengannya menatap lurus ke arah Lu Yun dan mengucapkan banyak kata yang tidak dia mengerti sama sekali. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, dia dapat mengetahui dari nadanya bahwa monster itu sangat marah dan sepertinya ingin Lu Yun memberi kompensasi atas lengannya yang hilang. Apa yang kamu? Lu Yun memegang erat batu besar di tangannya dan bertanya dengan hati-hati. Sudah pasti mustahil untuk melarikan diri sekarang, jadi kita hanya bisa menemukan terobosan dari monster ini. Begitu kata-kata ini keluar, monster yang masih mengunyah dengan kuat dan monster lain yang mengutuk Lu Yun tercengang. Lalu dia berbalik dan berlari. Petik 2, petik 2. Operasi yang membingungkan ini langsung mengacaukan Lu Yun, jadi mengapa dia berjalan begitu lancar? Selain itu, meskipun dia melarikan diri, dialah yang seharusnya melarikan diri, bukan? Tapi ketika Lu Yun meluncur keluar, dia segera kehilangan ketenangannya, karena kedua monster itu berlari ke arah desa yang terang benderang. Mereka akan membawa bala bantuan. Brengsek, Lu Yun mengumpat secara diam-diam dan segera berlari secara diagonal ke kanan desa. Di belakangnya ada jurang maut, dan tepat di depannya ada desa. Dia hanya berlari melewati kiri depan, jadi dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya di depan kanan.
Namun keajaiban tidak terjadi. Lu Yun yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi hanya merasakan matanya menjadi gelap sebelum kembali ke posisi semula. Dia diteleportasi kembali. Namun kali ini, kedua monster itu tidak terlihat. Mungkinkah bukan kedua monster itu yang mengirimkan ini kembali? Tapi apakah ada jebakan luar angkasa yang belum Anda sadari di sini? Apakah sulit untuk kembali dengan cara yang sama sekarang? Lu Yun melihat ke jurang di belakangnya. Namun ketika dia mencoba lagi dengan kakinya, dia tidak dapat menemukan jalan tak kasat mata yang telah diambilnya. Saat Lu Yun masih mencari, terdengar suara kicau dari belakang. Lu Yun tahu bahwa dua monster yang sedang mencari orang telah kembali. Itu adalah berkah, bukan kutukan, itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Benar saja, dua monster yang tampak biasa itu muncul lagi di hadapannya. Terlebih lagi, mereka diikuti oleh beberapa monster dengan penampilan yang sama tak terlukiskan. Anda mengatakan sesuatu kepada saya, dan saya tidak tahu apa yang sedang kita diskusikan. Untuk sesaat, Lu Yun merasa seperti seorang guru taman kanak-kanak. Tiba-tiba suara kicau menghilang, dan dari kumpulan monster itu keluarlah seorang pria berpenampilan lumayan, yang dianggap lebih tinggi di antara yang pendek. Itu sangat berbelit-belit, tapi Lu Yun bisa memahaminya, dan dia berhasil mengucapkan dua kata, halo. Kalaupun Lu Yun kena serangan jantung, seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum, apalagi jumlah orang di seberang sana puluhan kali lipatnya, jadi dia tetap menjawab secara simbolis, halo. Jangan takut, nak, Nes, tidak seperti orang, jahat. Monster itu berbicara dengan bahasa yang buruk lagi. Kali ini sepertinya terlalu banyak kata dan pengucapannya tidak jelas. Siapa kamu? Di mana kamu? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Negeri malam abadi, kembalinya orang mati. Kali ini, kata-kata monster itu sangat jelas dan halus, yang bahkan membuat Lu Yun sedikit tidak nyaman. Kata-kata ini membuat Lu Yun mengerutkan kening. Perjalanan pulang almarhum, mereka belum mati. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Monster yang berkomunikasi dengan Lu Yun sepertinya melihat kebingungan di alis Lu Yun. Cakar kering itu berayun dua kali di udara, dan pemandangan ilusi perlahan muncul. Sosok Lu Yun perlahan-lahan muncul di layar yang terdistorsi, dan di depannya ada jurang tak berujung. Ini persis dengan adegan saat Lu Yun dikejar cacing pasir tadi. Beraninya kamu memata-matai jiwaku secara pribadi. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Tidak ada apa-apa di dalam sarang, ayo kita bicarakan. Monster itu kembali ke nada tersandung sebelumnya. Lu Yun menekan amarah di hatinya dan melihat pemandangan ilusi itu. Detik berikutnya dia tercengang di tempat. Bagaimana mungkin? Dalam adegan ilusi, Lu Yun tidak berjalan di jalan yang tak terlihat, tetapi langsung jatuh ke dalam jurang. Cacing pasir yang mengejarnya melompat keluar dari jurang di belakangnya dan menelannya dalam satu tegukan. Ini, tidak mungkin. Aku jelas masih hidup. Lu Yun mundur dua langkah karena tidak percaya. Tidak. Semua ini palsu dan dibuat-buat olehmu. Semua monster memandang Lu Yun yang gila itu dengan simpati. Wow, sama dengan Nong, hanya saja, tidak bisa buang air besar. Wo telah mengalami banyak kesengsaraan dan suasana hatinya sedang buruk. Monster yang telah berkomunikasi dengan Lu Yun menggunakan kata-kata buruk untuk menghibur Lu Yun. Semua, kebajikan, di Jili semuanya adalah yang. Mereka sudah mati. Tidak mungkin. Jika aku mati, bagaimana orang di belakangku akan menjelaskannya? Aku. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada apapun di punggungnya. Dai Mengqiu, yang semula digendong, menghilang. Tidak, ini tidak benar. Lu Yun tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia meninggal secara misterius. Apakah Nong sepertinya meneleponnya? Terjadi keributan di antara para monster, dan monster yang roboh didorong keluar. Rambutnya acak-acakan dan fitur wajahnya dipelintir. Tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah penampakan Dai Mengqiu. Menaranya juga mati. Butir-butir keringat bercucuran dari dahi Lu Yun. Tidak. Batu? Ya, masih ada batu. Kalau aku mati, bagaimana mungkin batu itu masih bersamaku? Kata-kata itu keluar dari bibirnya, tapi dia menelannya kembali. Dia menyeretnya dengan tangannya, tapi tidak ada apa-apa. Tenggorokan Lu Yun tercekat, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin gila. Dia tidak percaya bahwa dia sudah mati, tapi dia sudah berjalan, dan jelas ada jalan tak kasat mata di jurang maut. Lu Yun terjatuh ke tanah, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Orang yang tahu cara berlutut ibarat pintu sarang, menerimanya dalam waktu lama. Monster itu melangkah maju, menepuk bahu Lu Yun dan menghiburnya. Namun bagaimana depresi di hatinya bisa diredakan hanya dengan satu atau dua kata. Tidak, aku belum mati. Pasti ada satu hal yang bisa membuktikan bahwa aku masih hidup. Tentu saja. Lu Yun tiba-tiba berdiri tegak dan mulai meraba-raba sekeliling tubuhnya dengan panik, bergumam tanpa henti, tidak, bukan ini, bukan ini. Potongan-potongan benda yang berserakan jatuh dari tubuh Lu Yun, dan dia tidak menyadari sama sekali bahwa itu adalah potongan daging dan darahnya. Itu dicabut dari tubuhnya dengan paksa. Monster-monster itu, dengan mata bersinar merah, menatap ke arah Lu Yun, seperti mereka sedang berhenti untuk menonton akrobat di pasar. Gelombang energi hitam muncul dari tubuh Lu Yun, dan wajahnya mulai berubah, menjadi tak tertahankan untuk dilihat, dan sosoknya yang kuat menjadi sedikit reyot dan menyusut.
Lu Yunyan sedang mengalami transformasi, dan hasilnya dia menjadi salah satu monster jelek itu. Dan dari tatapan mata monster-monster itu, terlihat bahwa mereka sudah lama mendambakan daging dan darah yang jatuh dari tubuh Lu Yun. Tinggal menunggu transformasi Lu Yun selesai, mereka pasti akan berkerumun dan memakan semua daging dan darah yang jatuh dari tubuh Lu Yun, bahkan ampasnya pun tidak akan tersisa. Melihat semakin banyak energi hitam yang keluar dari tubuh Lu Yun, tubuhnya menyusut hingga kurang dari sepertiga dari ukuran aslinya. Jika Anda bukan kerabat dekat, Anda tidak akan pernah mengasosiasikan pria pendek jelek ini dengan Lu Yun yang tinggi dan tampan. Terlebih lagi, kata-kata yang keluar dari mulut Lu Yun tidak lagi diucapkan dengan lancar, melainkan bergumam seperti monster-monster itu. Sekelompok monster bergegas menuju Lu Yun dengan tidak sabar. Bahkan Lu Yun mengulurkan cakarnya yang layu untuk mengambil daging dan darah yang jatuh dari tubuhnya sendiri. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti dengan keras, sepertinya sedang memarahi monster-monster itu. Tapi siapa yang mau mendengarkan monster yang matanya sudah merah? Tepat ketika Lu Yun hendak ditenggelamkan oleh monster itu, suara mendengung terdengar dari cincin penyimpanan. Biarkan mata kosong Lu Yun memancarkan secercah cahaya. Suara berkabut Daimeng Qiu terdengar di benakku, jangan tertipu, semuanya hanya ilusi. Halusinasi, itu semua halusinasi. Tubuh Lu Yun sepertinya dirasuki oleh sesuatu yang licik, bergerak-gerak terus-menerus. Darah kering Daimeng Qiu yang tersisa di tulang belikat sebenarnya terbakar saat ini. Aku belum mati. Aku belum mati. Tubuh Lu Yun tumbuh seperti jamur setelah hujan, dan sekali lagi bersinar dengan vitalitas yang agung. Kulitnya yang layu menjadi halus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tubuhnya yang reyot berangsur-angsur menjadi semakin lurus. Keajaiban peremajaan sedang terjadi pada Lu Yun. Monster-monster yang melahap kakinya meraung dengan marah. Pasalnya, daging dan darah lezat di tangan mereka berubah menjadi lumpur. Bahkan apa yang dimakan di mulut pun dimuntahkan. Ini tidak mungkin. Kamu jelas-jelas telah ditelan mimpi buruk, bagaimana mungkin kamu bisa pulih? Monster yang berbicara dengan Lu Yun dengan bahasa yang buruk sebelumnya berseru. Ternyata kamu bisa berbicara dengan baik. Sesaat kemudian, Lu Yun telah berubah kembali ke penampilan aslinya. Batu besar yang semula dipegang di tangannya juga muncul begitu saja di tangan Lu Yun seperti sihir. Persetan denganmu. Pembuluh darah di lengan Lu Yun menyembul, dan batu-batu itu melesat ke arah monster itu seperti peluru, begitu cepat hingga tidak bisa lagi ditangkap dengan mata telanjang. Tidak, dalam mimpi buruk abadiku, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sebelum monster itu bisa mengatakan apapun, batu itu menghantam wajahnya dengan kuat. Itu membuat penampilannya yang biasa-biasa saja semakin tak tertahankan untuk dilihat. Namun, permukaan bergelombang yang terkena batu ini justru menjadi lebih mulus. Bunuh dia. Monster itu menutupi wajahnya dan meraung dengan marah. Monster-monster yang merayap di sekitar Lu Yun semuanya berlari ke arahnya dengan gigi terbuka. Mencari kematian, cincin penyimpanan di tangan Lu Yun berkedip, dan tulang layu muncul di tangannya. Dia memegang ujungnya erat-erat dengan kedua tangannya dan menggunakan kepala monster itu sebagai bola bisbol menjadi beberapa bagian. Darah hitam bercampur pecahan tengkorak berceceran di udara. Bagaimana kamu bisa menyerang hantu mimpi burukku? Ini tidak mungkin. Bagiku, Lu Yun, tidak ada yang mustahil. Lu Yun, berlumuran darah, berdiri di depan monster itu dan berkata dengan dominan. Monster itu begitu ketakutan hingga lumpuh hingga ke tanah. Langka, begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, tulang bundar itu hancur, mengenai kepala monster itu. Langit malam yang gelap bagai tirai, terbelah oleh sinar fajar, menampakkan langit biru yang tertutup tirai hitam ini. Desa-desa di kejauhan, tunggul di bawah kaki, dan darah di tubuh mulai kabur. Semua yang saya alami barusan tampak seperti mimpi. Sekarang setelah saya bangun dari mimpi itu, semua yang ada di mimpi itu telah lenyap. Kamu akhirnya bangun. Kelopak mata Lu Yun bergerak sedikit, dan dia merasakan tubuhnya tenggelam, lalu rintihan pelan mencapai telinganya. Lu Yun membuka paksa matanya seolah-olah dipenuhi timah, dan yang dilihatnya adalah Daimeng Qiu terbaring di dadanya sambil menangis kegirangan. Apakah aku tertidur? Kamu masih tidur. Kamu hampir mati. Daimeng Qiu mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat penuh air mata, memberikan perasaan kasihan yang tak dapat dijelaskan kepada orang-orang. Ingatan kabur perlahan muncul, dan pemandangan terkoyaknya daging dan darah dari tubuh berangsur-angsur menjadi jelas. Semua yang terjadi baru saja bukan mimpi. Lu Yun tanpa sadar melihat posisi tulang belikatnya, di mana bekas darah terlihat jelas. Jika setetes darah Daimeng Qiu ini tidak membangunkan jiwanya yang tersihir pada saat kritis, saya khawatir dia tidak akan pernah bangun lagi, dan akan tinggal di tempat di mana orang mati kembali selamanya. Terima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku. Lu Yun dengan lembut mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulut Daimeng Qiu. Memikirkan tentang setetes darah di tulang belikat, itu seharusnya adalah sari darah yang muncrat dari ujung lidah Daimeng Qiu. Selama kamu baik-baik saja, Daimeng Qiu tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Lu Yun duduk dari tanah dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Fajar telah menyingsing di timur, dan di depan mereka ada gurun tak berujung, seperti yang mereka lihat kemarin, tak berujung, dengan hanya beberapa kaktus sporadis sebagai hiasannya. Jika semuanya benar, Lu Yun berbalik dan melihat ke belakang, dan lembah keretakan yang tak berujung mulai terlihat.
Itu adalah jurang yang dia lewati kemarin, tanpa hiasan malam, dan tidak terlalu suram dan penuh kekerasan. Dan kedalamannya tidak sedalam yang saya lihat tadi malam. Apakah jalan itu masih ada? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Ia langsung mengambil 2 langkah ke depan dan mengujinya dengan kakinya, namun hasilnya sama seperti tadi malam. Apakah kamu mencari jalan yang sama? Suara Dai Mengkiu terdengar dari belakang. Lu Yun mengangguk. Kamu tidak dapat menemukannya, karena jalannya hilang saat kamu melangkah keluar. Meskipun Lu Yun juga berpikir demikian di dalam hatinya, dia masih sedikit terkejut ketika mendengar pendapat orang lain. Bagaimanapun, dia benar-benar telah menempuh jalan yang tak terlihat itu, dan jalan itu memang ada. Tapi sepertinya jembatan murai yang dibangun hanya pada hari ketika penggembala sapi dan gadis penenun kembali satu sama lain. Jembatan itu hanya muncul pada waktu tertentu. Kalau begitu cepat lihat, di mana Bei Mingkun sekarang? Tidak apa-apa di sisi Great Rift Valley ini, tapi jika di sisi lain, Anda harus menyeberangi Great Rift Valley. Di sisi lain, Dai Mengkiu menyentuh kristal biru itu dan menghadap Lu Yun. Petik 2, petik 2. Sepertinya kita harus mencari cara untuk turun. Lu Yun memandangi dinding lembah yang hampir vertikal dan memperlihatkan giginya. Mereka masih belum tahu apakah ada bahaya di dasar lembah, dan turun ke bawah sekarang akan sulit bagi mereka. Biasanya, pada ketinggian ini, Lu Yun tidak akan terluka sama sekali meskipun dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Tapi Storm Flare berbeda dengan dunia luar. Segala sesuatu di sini mengandung kekuatan hukum. Misalnya, setiap butiran pasir di gurun di depan Lu Yun mengandung hukum bumi. Kalau lompat lurus ke bawah, boleh saja tanah di dasar lembah mengandung hukum dasar tanah. Bagaimana jika itu hukum tingkat lanjut, terutama hukum kenaikan kekerasan dan kekuatan seperti hukum batu padat? Jika Lu Yun melompat tanpa perlindungan apapun, bahkan jika dia tidak mati, dia akan tetap hancur berkeping-keping dengan tulang hancur di sekujur tubuhnya. Dan ketika dia sedang memikirkan bagaimana cara mencapai dasar, Dai Mengkiu di samping tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu ingin turun?" Petik 2 petik 2. Bei Mingkun berada di seberang Great Rift Valley. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Jalan kita datang telah menghilang. Kita tidak punya cara untuk turun. Great Rift Valley sekarang. Tidak harus seperti ini, mereka sendiri yang akan mengirimkannya ke rumah Anda. Petik 2 petik 2. Lu Yun memandang Dai Mengkiu dengan kebingungan di wajahnya. Kenapa kamu begitu yakin Bei Mingkun akan datang? Dai Mengkiu tidak langsung menjawab pertanyaan Lu Yun, melainkan bertanya, apakah kamu tidak penasaran sama sekali mengapa kamu terjebak dalam mimpi buruk tanpa alasan? Lu Yun menegang. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan masalah ini? Tapi menurutnya, tugas yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menyeberangi Great Rift Valley, jadi dia tidak memikirkannya secara detail. Pada saat ini, Dai Mengkiu menyebutkannya lagi, dan Lu Yun mulai memeriksa kembali masalah tersebut. Cincin penyimpanan di tangannya berkedip-kedip, dan tulang layu muncul di tangannya. Lu Yun ingat dengan jelas bahwa dia menggunakan tulang layu ini untuk menghancurkan kepala monster jelek itu. Tulang-tulang mati ini, yang tampak seperti tersapu oleh waktu, sebenarnya memiliki cahaya putih samar yang memancar dari dalam. Apakah ini ada hubungannya dengan tulang-tulang yang layu ini? Begitu kesimpulan diucapkan, hal itu dibantah oleh Lu Yun sendiri. Tidak, tulang ini hanya sebagian saja, bukan keseluruhannya. Apa alasannya? Otak Lu Yun berputar cepat, tapi suara mendengung benar-benar mengganggu pikiran yang akhirnya dia pecahkan. Ada apa? Apa yang terjadi? Lu Yun mencari suara itu dan melihat sebuah lengkungan yang terbuat dari pasir dan batu menjulang dari gurun. Apa ini? Kesadaran Lu Yun keluar dari tubuhnya dan ingin menemukan sesuatu, tetapi begitu kesadarannya mendekati lengkungan, ada kekuatan tarikan yang tidak dapat dijelaskan yang ingin menarik kesadarannya ke dalam lengkungan. Untungnya, Lu Yun bereaksi dengan cepat dan segera mengambilnya kembali. Jika ini dibiarkan, Lu Yun akan menjadi orang bodoh yang terbelakang secara intelektual, jika bukan boneka yang tidak berjiwa. Tapi rangsangan seperti itu membuat Lu Yun mengerti segalanya. Jadi itulah yang terjadi. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya sendiri. Dai Mengkiu tersenyum dan berkata, saya tidak perlu menjelaskannya. Memang, kita tidak perlu pergi ke sana meskipun kita ada di sini. Bukan hanya keluarga Bei Mingkun yang akan datang ke rumah kita, tapi beberapa tamu tak diundang juga akan datang tanpa diundang. Dai Mengkiu telah dikatakan sebelumnya bahwa ada banyak peluang dalam badai suar, namun semuanya terhalang dan diuji oleh ilusi. Inilah alasan mengapa klan Bei Mingkun membawa kembali Dai Mengkiu yang memiliki mata yin dan yang. Apa yang dialami Lu Yun tadi malam juga merupakan sebuah ujian. Sekarang dia telah menembus ilusi dengan bantuan Dai Mengkiu, peluang yang tersembunyi di dalamnya terungkap secara alami. 4 ras besar yang merasakan aura pasti akan menyerbu seperti anjing yang melihat kotoran. Dai Mengkiu mengangguk, tapi jangan khawatir, mereka yang datang tidak akan menjadi petarung terbaik di setiap ras. Lu Yun memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, kenapa? Karena pada saat ini, kekuatan tempur teratas dari 4 ras besar masih harus menaklukkan tanah peluang yang mereka temukan saat mereka datang terakhir kali. Lu Yun mengerti, tapi baginya, tidak masalah siapa yang datang, asalkan orang yang datang memiliki informasi yang cukup. Tidak peduli siapa dia, apakah kamu sama sekali tidak penasaran dengan peluang di balik lengkungan ini?
Dia Mengkiu melihat Lu Yun menunggu di mulut Great Rift Valley dan merasa penasaran. Untuk mengetahui peluang dalam badai yang bergejolak, bahkan 4 ras besar pun tidak dapat mencarinya. Dan ada tempat di depan Lu Yun. Bukankah dia tidak tergerak sama sekali? Lu Yun memamerkan giginya. Hanya jika kamu tidak menggerakkan hatimu, kamu akan mendapat masalah. Jika dia tidak tertarik dengan kesempatan ini, dia tidak akan membelakangi lengkungan, hanya karena takut dia tidak akan mampu menanggungnya dan terjun lebih dulu. Godaan akan kesempatan memang besar, tapi bagi Lu Yun, hal terpenting saat ini adalah menemukan orang-orang dari 4 keluarga besar. Mendapatkan informasi dari mereka pasti akan membawa manfaat lebih dari kesempatan ini. Hatiku pasti bersemangat, tapi demi perkembangan jangka panjang, aku hanya bisa menggunakannya sebagai umpan. Lu Yun berkata dengan sedih. Peluang dalam badai tidak akan berhenti menyebarkan energi hanya karena ada yang masuk. Sebaliknya, energi yang dilepaskannya akan lebih kuat dibandingkan jika tidak ada yang masuk, sehingga menarik lebih banyak orang. Dai Mengkiu menjelaskan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Menarik lebih banyak orang. Ini mengingatkan Lu Yun pada tanaman, Nepenthes. Badai suar adalah tanaman kantong semar itu sendiri, dan peluangnya adalah kantong besar nektar yang dapat menarik serangga. Begitu seekor serangga menahan godaan dan masuk ke dalam sakunya, ia akan larut menjadi ampas. Ya, tanah peluang sebenarnya adalah tempat duel. Tujuannya untuk menarik orang untuk datang, berduel, dan bertarung. Kata Dai Mengkiu. Setelah mendengar ini, Lu Yun merasa badai itu adalah tanaman kantong semar. Dan mereka seperti serangga yang merayap di atasnya, berjalan selangkah demi selangkah ke dalam perangkap manis. Tiba-tiba Lu Yun menyadari suatu masalah. Saat pertama kali bertemu Dai Mengkiu, dia tidak tahu mengapa dia tahu begitu banyak tentang badai yang bergejolak sekarang. Jelas sekali Dai Mengkiu berbohong saat itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal-hal ini ketika aku bertanya padamu sebelumnya? Dai Mengkiu gemetar. Meskipun Lu Yun tidak bergerak, dia merasakan pisau itu menempel di tenggorokannya lagi, dinginnya menusuk tulang. Ini adalah hal-hal yang diketahui semua orang. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak tahu tentang hal semacam ini. Setelah mendengarkan pembelaan Dai Mengkiu, mata Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan. Ingat, meskipun kamu menyelamatkan hidupku, jika kamu berani melakukan trik apapun, aku akan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Dai Mengkiu mengangguk dalam diam. Lu Yun kemudian mengalihkan pandangannya yang tajam, melihat ke arah lengkungan, dan berjalan perlahan. Karena masuk tidak akan menyebabkan energi yang dipancarkan oleh tanah kesempatan menghilang, Lu Yun tidak perlu mempertimbangkannya. Dia sudah lama ingin melihat harta apa yang tersembunyi di negeri penuh peluang ini. Setelah memungut batu-batu di tanah, Lu Yun berbalik ke samping dan melirik ke arah Dai Mengkiu, "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Setelah berkata begitu banyak, "Bukankah kamu hanya ingin aku masuk? Sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kenapa kamu tidak cepat-cepat?" Setelah mengatakan itu, Lu Yun berjalan lurus menuju lengkungan. Setelah melihat sekilas apa yang baru saja terjadi, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dimanipulasi oleh Dai Mengkiu, seperti boneka di tangannya. Begitu dia berpikir tentang bagaimana mencapai dasar, Dai Mengkiu menggunakan kata-kata untuk membujuknya, dan itu masih sama sampai sekarang. Bahkan ada banyak hal yang Dai Mengkiu tidak perlu katakan, atau tidak bisa katakan karena kepribadian yang dia bangun di depan Lu Yun. Namun meski begitu, dia tetap mengatakannya dengan risiko ketahuan. Tujuannya adalah agar Lu Yun tidak lagi memiliki keraguan dan memasuki tanah peluang di dalam lengkungan. Makna lain di balik perkataan Lu Yun adalah untuk memperingatkan Dai Mengkiu bahwa dia, Lu Yun, bukanlah orang bodoh dan tidak ada gunanya mencoba menjadi pintar. Adapun tujuan dia Meng Swing untuk mencoba segala cara agar Lu Yun memasuki tanah peluang, Lu Yun, sebagai orang yang terlibat, belum menemukan jawabannya. Dai Mengkiu melihat punggung Lu Yun yang mundur, menunjukkan senyuman penuh arti, dan kemudian dengan cepat mengikutinya. Menghadapi lengkungan batu ini, Lu Yun merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Tapi sekarang saya sudah memutuskan untuk masuk, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Dia melangkah ke lengkungan. Sosok Lu Yun tidak muncul di ujung sana, tapi menghilang begitu saja. Ketika Lu Yun membuka matanya lagi, yang dilihatnya adalah reruntuhan-reruntuhan dan reruntuhan rumah, yang tampak seperti reruntuhan medan perang. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Anda bahkan bisa mencium bau darah busuk yang tertinggal di udara. Apakah ini tanah peluang? Menarik. Lu Yun melihat tombak rusak yang sudah tertutup karat di tanah, dan merasa sedikit tertarik padanya. Dia penasaran dengan peluang apa yang mungkin dimiliki oleh medan perang bersejarah ini. Sepertinya kamu beruntung. Dai Mengkiu, yang mengikuti Lu Yun masuk, berkata. Oh, apa yang kamu tahu? Katakan padaku. Setelah kejadian tadi, Lu Yun tidak lagi menganggap Dai Mengkiu sebagai baitian konyol yang sedang dipaksa. Aku bisa memberitahumu apa yang aku tahu, tapi ada syaratnya. Dai Mengkiu sepertinya telah melepas penyamarannya dan menatap Lu Yun dengan senyuman di wajahnya. Kondisi apa? Lu Yun menjawab dengan senyuman penuh minat. Ambilkan aku sesuatu. Apa? Saat kita bertemu, aku akan memberitahumu secara alami. Sekarang giliranmu yang menjawabku. Apakah kamu setuju dengan syarat ini? Apakah kamu tidak takut aku akan menarik kembali kata-kataku dan membunuhmu setelah kamu selesai berbicara? Lu Yun tidak langsung memberikan jawaban. Kamu bisa mencoba dan melihat apakah kamu bisa membunuhku di negeri yang penuh peluang ini.
Perkataan Daimon Qiu membuat Lu Yun mengerutkan kening, dan kemudian dia menyadari bahwa tubuh Daimon Qiu sebenarnya adalah ilusi dan tidak memiliki entitas sama sekali. Sepertinya kamu telah menemukannya. Daimon Qiu berkata, lengkungan ini sepertinya hanya pintu masuk ke tanah peluang, tetapi sebenarnya terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah sisi yang kamu masuki, yang dapat bersaing untuk mendapatkannya. Harta karun tanah peluang. Pada saat yang sama, Anda juga akan menghadapi bahaya. Di sisi lain, tubuh roh virtual akan masuk dan Anda tidak akan berada dalam bahaya, tetapi Anda hanya bisa menjadi pengamat. Lu Yun, yang ditusuk lagi, hanya mengangguk dan tidak menunjukkan rasa tidak senang. Oke, saya setuju dengan syarat ini, beritahu saya apa yang Anda ketahui secepatnya. Menyegarkan, aku suka membuat kesepakatan dengan orang-orang ceria sepertimu. Senyuman di wajah Daimon Qiu menjadi semakin tebal, dan di saat yang sama, cahaya putih bersinar di mata merah Phoenix itu. Kamu siap menjelajah? Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yunren langsung membeku, apa maksudmu? Bukankah kita sudah sepakat? Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu, dan kamu akan memberitahuku informasinya di sini. Benar, tapi jangan lupa, ini pertama kalinya aku masuk ke sini juga. Petik 2, petik 2. Kalau begitu kamu masih berani bernegosiasi denganku, Bai Langsa tanpa apa-apa. Lu Yun tidak senang saat itu. Dia mengakui bahwa dia sedang ditipu. Akan terlalu berlebihan jika Nima memperlakukannya seperti monyet.